Setiap manusia pernah terjaga di tengah malam, pada waktu yang sering dianggap jam-jam sunyi. Namun, apakah Anda pernah merasakan sesuatu yang berbeda ketika terbangun pada pukul 3 hingga 4 pagi? Ada sesuatu yang unik dan mendalam tentang waktu ini, yang diyakini oleh banyak tradisi spiritual sebagai momen istimewa untuk refleksi, doa, dan penyatuan dengan energi semesta. Di sini kita akan mengupas misteri jam-jam dini hari, mengapa energi pada waktu ini terasa begitu kuat, dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya untuk pengembangan diri. Jam 3-4 pagi sering disebut sebagai jam spiritual atau the witching hour dalam beberapa budaya. Dalam keheningan malam yang paling dalam, dunia tampak berhenti. Pikiran manusia cenderung lebih tenang, dan gangguan dari lingkungan hampir tidak ada. Banyak ajaran spiritual, baik timur maupun barat, menganggap waktu ini sebagai portal untuk mendapatkan inspirasi, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Secara ilmiah, waktu ini juga memiliki keunikan tersendiri. Pada dini hari, tubuh manusia berada dalam siklus yang disebut REM state, di mana aktivitas otak mencapai ketenangan mendalam. Inilah yang memungkinkan koneksi lebih tajam dengan alam bawah sadar dan energi di sekitar kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Dengarkan hingga akhir karena bagian tentang bagaimana memanfaatkan energi dini hari untuk refleksi dan doa sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan momen untuk memperdalam koneksi dengan diri Anda dan semesta. Mari kita mulai. 1. Mengapa pukul 3-4 pagi istimewa dalam spiritualitas? Keheningan maksimal. Pada pukul 3-4 pagi, dunia memasuki fase keheningan maksimal. Sebagian besar manusia masih terlelap, dan aktivitas sehari-hari belum dimulai. Keheningan ini menciptakan suasana yang mendukung bagi pikiran untuk menjadi lebih fokus dan jernih. Dalam tradisi meditasi, keheningan seperti ini dianggap sangat penting karena membantu seseorang masuk ke dalam kondisi meditatif yang mendalam tanpa gangguan dari luar. Ketika pikiran tidak terganggu oleh suara atau aktivitas, seseorang dapat lebih mudah mengakses kedalaman diri. Waktu ini juga menjadi kesempatan langka untuk mendengar suara hati. Dengan dunia yang tenang, kita dapat lebih mudah mendengarkan intuisi dan mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Keheningan ini memberikan ruang untuk merenung dan memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Dengan begitu, banyak orang merasakan bahwa waktu ini adalah saat di mana inspirasi dan pemahaman mendalam sering muncul. Waktu fitrah jiwa. Dalam banyak tradisi agama dan spiritual, pukul 3-4 pagi dianggap sebagai waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau energi semesta. Dalam ajaran Islam, sepertiga malam terakhir disebut sebagai waktu yang diberkahi. Saat ini, umat dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud, sebuah ibadah yang mendalam dan khusyuk. Tahajud diyakini sebagai momen di mana doa-doa lebih mudah diterima oleh Allah, karena suasana yang hening memudahkan komunikasi antara manusia dan Sang Pencipta. Demikian pula, dalam tradisi yoga dan meditasi Hindu, waktu ini dikenal sebagai Brahma Muhurta, yang berarti waktu Brahma atau waktu Tuhan. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan meditasi, doa, atau refleksi spiritual. Dalam kepercayaan ini, pikiran dan tubuh berada dalam kondisi terbaik untuk menyerap energi positif dari alam semesta, sehingga meningkatkan kualitas meditasi. Energi semesta yang stabil. Pukul 3-4 pagi juga dianggap sebagai waktu ketika energi semesta berada dalam harmoni. Diyakini bahwa frekuensi alam semesta berada dalam kondisi yang stabil dan seimbang pada waktu ini. Hal ini memungkinkan seseorang untuk lebih mudah menyelaraskan diri dengan frekuensi tersebut, menciptakan perasaan kedamaian dan ketenangan. Dalam meditasi, harmoni ini membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan alam semesta dan mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Pada waktu ini, udara juga lebih segar dan kaya akan oksigen, yang membantu meningkatkan konsentrasi dan kejernihan pikiran. Kondisi fisik dan lingkungan yang mendukung ini menjadikan pukul 3-4 pagi sebagai waktu terbaik untuk latihan pernapasan, yoga, atau aktivitas spiritual lainnya. Dengan tubuh dan pikiran yang segar, seseorang dapat memulai hari dengan energi yang lebih positif.
Kesempatan introspeksi. Selain manfaat spiritual, pukul 3-4 pagi juga merupakan waktu yang ideal untuk introspeksi. Dalam keheningan, kita dapat mengevaluasi tindakan kita, mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki, dan merencanakan langkah ke depan. Waktu ini memberikan ruang untuk merenungkan perjalanan hidup kita, baik secara spiritual maupun duniawi. Dengan merenung pada waktu ini, seseorang dapat memperoleh wawasan baru yang mungkin sulit didapatkan di tengah hiruk-pikuk siang hari. Introspeksi ini juga membantu memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenung dan berkomunikasi dengan jiwa kita, kita menjadi lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Proses ini dapat membawa kedamaian batin dan rasa syukur yang mendalam, yang kemudian berdampak positif pada hubungan kita dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Transformasi diri. Bagi banyak praktisi spiritual, bangun pada pukul 3-4 pagi adalah bagian dari disiplin diri. Dengan mengorbankan kenyamanan tidur, seseorang menunjukkan komitmen terhadap perjalanan spiritualnya. Kebiasaan ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat membawa transformasi yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Disiplin ini membantu mengembangkan keteguhan hati, pengendalian diri, dan fokus yang lebih besar pada tujuan hidup. Transformasi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak pada aspek fisik dan mental. Bangun pagi dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki pola tidur, dan mengurangi stres. Dengan memulai hari lebih awal, seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan dan menyelesaikan tugas-tugas penting tanpa tekanan waktu. Keselarasan dengan alam. Bangun pada waktu ini juga mencerminkan keselarasan dengan ritme alam. Pukul 3-4 pagi seringkali menjadi momen ketika burung mulai berkicau, menandakan awal hari yang baru. Dalam banyak budaya, suara burung di pagi hari dianggap sebagai simbol kebangkitan dan harapan. Dengan mengikuti ritme ini, seseorang dapat merasa lebih terhubung dengan alam dan merasakan kedamaian yang mendalam. Keselarasan ini juga membantu menciptakan pola hidup yang lebih sehat. Dengan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, kita mengikuti siklus alami tubuh, yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Pola hidup ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta memberikan energi yang cukup untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Pukul 3-4 pagi adalah waktu yang istimewa, tidak hanya dalam konteks spiritual tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Keheningan, energi semesta yang harmonis, dan kesempatan untuk introspeksi menjadikan waktu ini sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami diri sendiri, atau memulai hari dengan energi positif. Dengan memanfaatkan waktu ini secara bijaksana, kita dapat mencapai kedamaian batin, transformasi diri, dan keselarasan dengan alam semesta. Tidak heran jika banyak tradisi spiritual menekankan pentingnya waktu ini sebagai momen untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. 2. Penjelasan ilmiah di balik keistimewaan dini hari. Pada dini hari, tubuh manusia dan otak berada dalam kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan waktu lainnya dalam sehari. Keistimewaan waktu ini dapat dipahami dari segi ilmiah, yang melibatkan faktor-faktor biologis dan psikologis yang terjadi pada tubuh dan otak. Di antara pukul 3 hingga 4 pagi, otak berada dalam kondisi yang disebut sebagai gelombang otak theta dan delta. Gelombang ini adalah karakteristik dari kondisi relaksasi mendalam, yang juga sering ditemukan pada saat seseorang berlatih meditasi atau dalam fase tidur nyenyak. Gelombang otak ini membuka jalur yang lebih mudah untuk mengakses alam bawah sadar, memberikan kita kesempatan untuk refleksi dan pemahaman diri yang lebih dalam. Gelombang otak theta, yang paling dominan pada waktu ini, adalah gelombang dengan frekuensi lebih rendah yang terkait dengan kondisi rileks dan relaksasi yang mendalam. Ketika seseorang memasuki fase tidur dalam atau meditasi, gelombang otaknya akan mengarah ke frekuensi theta. Fenomena ini membantu menciptakan ruang mental yang tenang, bebas dari kebisingan dan gangguan eksternal. Kondisi ini memudahkan kita untuk lebih terhubung dengan perasaan dan pikiran yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak orang merasa lebih kreatif, introspektif, atau bahkan terinspirasi pada waktu dini hari, saat gelombang otak ini lebih aktif. Selain itu, pada dini hari, tubuh juga sedang berada dalam fase regenerasi biologis.
Salah satu faktor penting dalam proses ini adalah produksi hormon melatonin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pineal di otak dan berperan penting dalam pengaturan siklus tidur dan bangun. Melatonin tidak hanya mengatur waktu tidur kita, tetapi juga memainkan peran dalam merilekskan tubuh dan pikiran. Produksi melatonin mencapai puncaknya pada dini hari, yang menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih damai dan tenang pada jam-jam ini. Keadaan ini juga memungkinkan kita untuk menjalani proses refleksi lebih dalam, karena pikiran kita lebih jernih dan bebas dari gangguan eksternal. Proses regenerasi tubuh juga melibatkan peningkatan aktivitas sistem saraf parasimpatis, yang dikenal sebagai sistem yang mengatur mode istirahat dan pencernaan. Pada fase ini, tubuh fokus untuk memperbaiki diri, mengatasi kelelahan, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Dengan meningkatnya kadar melatonin, kita cenderung merasa lebih terjaga dan fokus, meskipun tubuh kita dalam kondisi relaksasi. Oleh karena itu, dini hari bisa menjadi waktu yang ideal untuk melakukan refleksi pribadi, meditasi, atau bahkan merencanakan langkah-langkah penting dalam hidup dengan kepala yang lebih jernih. Aspek lain yang turut memperkuat keistimewaan dini hari adalah minimnya gangguan elektromagnetik yang disebabkan oleh teknologi modern. Di saat kebanyakan orang masih tertidur, penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, atau televisi sangatlah rendah. Ini berarti bahwa gelombang elektromagnetik yang biasanya mengganggu medan energi tubuh kita jauh lebih sedikit. Dalam kondisi ini, tubuh kita dapat lebih mudah menyerap energi alami dari lingkungan sekitar, baik itu dari alam maupun energi positif yang ada di sekitar kita. Energi ini mendukung kita untuk berada dalam keadaan yang lebih tenang dan seimbang. Kurangnya gangguan dari perangkat elektronik juga berhubungan dengan kebisingan yang biasanya terjadi dalam lingkungan perkotaan. Pada dini hari, suara bising dari lalu lintas, suara percakapan, dan kebisingan lainnya cenderung berkurang drastis. Lingkungan yang lebih sunyi ini memberikan kesempatan untuk kita lebih fokus pada diri sendiri, membuka peluang bagi introspeksi yang lebih dalam tanpa gangguan luar. Ini juga menjadi waktu yang ideal untuk merenung, bermeditasi, atau melakukan kegiatan yang membantu kita untuk menghubungkan diri dengan diri kita yang sejati. Selain itu, faktor psikologis yang terlibat juga tidak kalah penting. Banyak orang merasa lebih produktif dan terinspirasi pada dini hari karena suasana hati mereka lebih stabil dan fokus. Kondisi pikiran yang tenang dan fisik yang segar memungkinkan ide-ide kreatif untuk muncul lebih mudah. Bagi mereka yang menjalani rutinitas meditasi atau praktik spiritual lainnya, dini hari seringkali dipilih sebagai waktu yang paling tepat untuk menyatu dengan energi alam semesta dan diri mereka sendiri. Pikiran dan perasaan yang sering terabaikan pada siang hari dapat lebih mudah diakses dan dipahami pada jam-jam ini. Seiring dengan fenomena biologis dan psikologis ini, alam juga memiliki kontribusi besar terhadap keistimewaan dini hari. Suasana alam yang lebih tenang, udara yang lebih segar, dan cahaya matahari yang masih lembut memberikan energi positif yang mendalam. Banyak orang merasa lebih terhubung dengan alam saat mereka bangun di pagi hari, seolah-olah alam memberikan kesempatan bagi mereka untuk memulai hari dengan langkah yang lebih tenang dan bijaksana. Alam yang damai mendukung tubuh dan pikiran untuk lebih terkoneksi dengan kedamaian internal kita. Pada tingkat spiritual, banyak tradisi di seluruh dunia yang menganggap dini hari sebagai waktu yang penuh berkah. Di beberapa kebudayaan, dini hari dianggap sebagai saat terbaik untuk melakukan doa atau meditasi, karena saat itu kita berada dalam keadaan yang lebih dekat dengan alam dan kekuatan yang lebih tinggi. Banyak orang merasa bahwa pada saat tersebut, energi positif lebih kuat, memungkinkan mereka untuk membuat perubahan atau pencapaian yang lebih besar dalam hidup mereka. Dengan semua faktor biologis, psikologis, dan spiritual ini, dapat disimpulkan bahwa dini hari adalah waktu yang memiliki keistimewaan tertentu bagi manusia. Keadaan otak yang lebih tenang, proses regenerasi tubuh yang maksimal, minimnya gangguan eksternal, serta koneksi lebih dalam dengan alam dan energi spiritual, semuanya menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran mendalam, refleksi diri, dan pencapaian potensi pribadi yang lebih besar. Oleh karena itu, bagi mereka yang mencari kedamaian, inspirasi, atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, dini hari adalah waktu yang penuh potensi untuk mewujudkannya. 3.
Bagaimana memanfaatkan waktu dini hari untuk refleksi dan doa? Pagi dini hari adalah waktu yang penuh ketenangan dan potensi, di mana dunia masih terlelap dalam keheningan, dan energi alam semesta seakan memberi ruang untuk introspeksi yang lebih dalam. Banyak orang yang merasa waktu dini hari memiliki kekuatan tertentu yang membantu mereka untuk lebih fokus, jernih berpikir, dan lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Untuk memanfaatkan waktu ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, mulai dari bangun dengan niat yang jelas hingga menulis jurnal atau melakukan doa. Dengan memanfaatkan waktu ini secara bijaksana, Anda dapat memperkaya kehidupan spiritual, mental, dan emosional Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bangun dengan niat yang jelas. Jika Anda ingin merasakan manfaat maksimal dari waktu dini hari, penting untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda. Pasang alarm pada waktu yang tepat atau latih tubuh Anda agar terbiasa bangun di waktu tersebut secara alami. Niat yang tulus untuk menjalani waktu pagi dengan kesadaran penuh akan mengarahkan energi positif dan memberi awal yang baik bagi hari Anda. Anda dapat mengingatkan diri bahwa waktu ini adalah kesempatan untuk menenangkan pikiran, merenung, dan bersyukur atas hidup yang Anda jalani. Setelah bangun, luangkan beberapa menit untuk duduk di tempat yang tenang. Tarik napas dalam-dalam dan perhatikan setiap hembusan napas Anda. Ini akan membantu Anda menenangkan tubuh dan pikiran. Jika Anda seorang religius, gunakan waktu ini untuk berdoa, berdialog dengan Tuhan, atau melakukan refleksi spiritual. Anda bisa memulai dengan doa singkat atau bahkan berbicara dalam hati dengan rasa syukur, memohon kekuatan, atau menyampaikan harapan untuk hari yang baru. Bagi yang tidak beragama, meditasi bisa menjadi pilihan. Fokuskan pikiran Anda pada diri sendiri, tujuannya, dan alam semesta di sekitar Anda. Salah satu cara terbaik untuk menggunakan waktu dini hari adalah dengan menulis jurnal atau melakukan refleksi. Dengan menulis, Anda bisa mengeluarkan semua pikiran yang ada dalam benak Anda, mulai dari perasaan hingga tujuan hidup. Banyak orang merasa bahwa inspirasi terbesar mereka datang saat dini hari, karena pikiran mereka bebas dari gangguan. Menulis jurnal juga membantu Anda melihat dengan lebih jelas apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam hidup Anda. Ini adalah cara yang efektif untuk mencatat niat, harapan, dan pencapaian Anda, serta mengatasi tantangan yang mungkin datang. Waktu dini hari adalah waktu yang paling baik untuk menjaga pikiran tetap murni dan fokus. Hindari gangguan dari perangkat teknologi seperti ponsel atau komputer. Jika Anda memulai hari dengan melihat pesan, media sosial, atau email, pikiran Anda bisa terpecah dan merasa terburu-buru. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk benar-benar tenggelam dalam keheningan dan kedamaian. Biarkan diri Anda menikmati momen tanpa gangguan, sehingga energi positif dapat mengalir lebih lancar. Ini adalah waktu untuk benar-benar mendengarkan diri Anda sendiri. Dengan memanfaatkan waktu dini hari, Anda bisa memulai hari dengan penuh kesadaran. Setelah melakukan meditasi atau doa, cobalah untuk tetap berada dalam keadaan tenang dan berpikir dengan jernih. Jangan terburu-buru untuk memulai aktivitas sehari-hari. Alih-alih langsung melompat ke pekerjaan atau tugas-tugas, nikmatilah momen-momen sederhana seperti secangkir teh atau kopi hangat sambil menatap alam luar. Dengan melakukan hal ini, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk memulai hari dengan penuh ketenangan dan pikiran yang lebih terfokus. Keheningan dini hari memberi kesempatan untuk menyelaraskan energi tubuh dengan alam semesta. Ini adalah waktu yang tepat untuk merasa lebih terhubung dengan dunia sekitar Anda, seperti mendengarkan suara alam atau merasakan udara segar pagi. Perasaan harmoni ini dapat membawa kedamaian batin dan memberikan energi positif untuk menghadapi hari. Anda bisa memilih untuk hanya duduk sejenak dan menyadari keberadaan Anda di dunia ini, atau berjalan-jalan di luar untuk merasakan energi alam yang menenangkan. Agar manfaat dari waktu dini hari dapat terasa lebih maksimal, penting untuk menjadikannya sebagai kebiasaan yang konsisten. Mulailah dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap pagi dan bertahap menambah durasi sesuai kenyamanan. Kebiasaan ini akan membantu tubuh Anda terbiasa dengan rutinitas tersebut, dan lama-kelamaan Anda akan merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tantangan. Semakin konsisten Anda memanfaatkan waktu dini hari,
semakin besar kemungkinan Anda untuk merasakan perubahan positif dalam hidup. Waktu dini hari juga bisa digunakan untuk menetapkan tujuan untuk hari tersebut. Setelah melakukan refleksi atau doa, cobalah untuk menuliskan beberapa tujuan kecil yang ingin Anda capai hari ini. Ini membantu Anda memulai hari dengan lebih terarah dan memberi motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Tujuan yang jelas juga membuat Anda lebih fokus dan merasa lebih produktif sepanjang hari. Penting juga untuk menggunakan waktu dini hari untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. Dalam keheningan pagi, Anda bisa melakukan teknik pernapasan atau visualisasi yang membantu menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi. Keseimbangan ini akan memberi Anda kekuatan untuk menghadapi hari dengan tenang, meskipun ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Dengan menjaga kesehatan mental dan emosional, Anda dapat merespons setiap tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Akhirnya, waktu dini hari memberi kesempatan untuk menikmati kesendirian dalam kedamaian. Tanpa banyak gangguan dari orang lain atau aktivitas, Anda bisa merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk merenung, berbicara dengan diri sendiri, dan memahami lebih dalam tentang siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dari hidup. Nikmatilah momen tersebut dengan penuh syukur, karena waktu pagi ini adalah hadiah untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, penuh makna, dan lebih siap untuk menghadapi setiap hari yang datang. Penutup. Jam-jam dini hari, terutama pukul 3 hingga 4 pagi, menawarkan kesempatan langka untuk menyelami keheningan dan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri dan semesta. Baik Anda seorang spiritualis, meditator, atau hanya seseorang yang ingin menemukan kedamaian batin, waktu ini dapat menjadi momen transformatif jika dimanfaatkan dengan bijak. Jadi, lain kali Anda terbangun di tengah malam, jangan anggap itu sebagai gangguan. Sebaliknya, jadikan itu undangan dari semesta untuk terhubung lebih dalam. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Selamatlah alam semesta beserta isinya.